Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Saudaraku, saya hari ini akan masuk pada bagian yang terakhir ya dari seri firman Tuhan. Saya melihat saudaraku, saya percaya kita semua ini familiar ya dengan istilah tanah perjanjian. Masuk tanah perjanjian. Satu term yang kita pakai untuk menggambarkan bagaimana Tuhan membawa kita itu masuk dalam penggenapan janji Tuhan. Hanya saja saudaraku, saya merasa tidak terlalu banyak orang yang benar-benar ngerti sebenarnya seperti apa toh itu tanah perjanjian gitu. Firman hari ini saya mau bawa saudara untuk uncover rahasia tanah perjanjian. Sehingga sama seperti Tuhan menggenapi janjinya membawa bangsa Israel itu into the journey. Masuk di dalam perjalanan penggenapan janji Tuhan. Hal yang sama terjadi atas hidup pribadi, lepas pribadi. Kalau mau tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya akan ajak terlebih dulu saudara untuk melihat bagaimana cara Tuhan itu berbicara kepada bangsa Israel. Apa sih yang pertama Tuhan lakukan? Kita buka dari Ulangan pasalnya yang ke-8. Kita baca dulu dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Boleh nggak saudaraku? Nanti di dalam firman ini kita akan baca banyak ayat dan cukup panjang. Boleh nggak kita bergantian baca? Supaya senggol kiri kanan tetap bangun. Terus bangun sampai akhir saudaraku. Oke ya, saya akan bacakan ayat 7 buat saudara, nanti kita bergantian. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Tuhan itu pengen jelasin kepada kita, dia itu sedang berusaha untuk ngomong, ini loh maksudnya Tuhan itu apa. Tuhan kepengen bawa engkau masuk ke negeri yang baik. Itu maksudnya Tuhan. Lalu ayat ini mulai menjelaskan negeri yang baik itu yang seperti apa yang Tuhan maksud. Suatu negeri dengan sungai, dengan mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Tuhan mulai kasih gambaran. Aku pengen bawa kamu ke negeri yang baik. Negeri yang baik itu yang kayak gini loh. Dia kasih gambarnya. Ayat 8 dengan suara keras 2-3. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya. Dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Tuhan tuh ngomong, ini loh kayak gini loh yang aku mau lakukan. Dia mulai visualize it. Dia gambarkan, dia jelaskan. Lalu dia nggak berhenti sampai di situ. Dia kasih gambaran kepada kita, apa sih yang dia mau kerjakan atas kehidupan kita. Ayat 9 ngomong gini, suatu negeri di mana kalau tadinya engkau terus ada di dalam kekurangan. Sekarang aku mau bawa engkau makan roti dengan tidak usah berhemat. Jadi dia mulai kayak ngomong gitu. Tuhan tuh mulai kayak, ini loh yang aku punya buat kamu. Kalau saat ini keadaanmu terbatas, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, itu yang aku mau. Nah, Tuhan tuh mulai kasih gambaran. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Bahkan tanahnya pun akan menghasilkan untuk engkau. Lalu ayat 10 ngomong seperti ini saudaraku, sama-sama dengan suara keras 2-3.
dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Tanah perjanjian itu satu tempat di mana engkau akan kenyang. Di situ hatimu akan penuh dengan puji-pujian. Pastor, what's your point? Ini yang saya ingin sampaikan, saudaraku. Yang pertama, Tuhan ingin kita tahu terlebih dulu bahwa yes, Dia punya rencana. Dia memaparkan rencana itu di depan saudara. Ini loh yang aku mau, ini loh I intend to do gitu. Saya nggak tahu sebagian dari saudara mungkin akan mengatakan kepada saya, Pastor, masa sih keadaan yang seperti saya ini memungkinkan? I don't care keadaan saudara seperti apa. Sebagian dari saudara akan ngomong seperti ini, Pastor, masa orang kayak saya ini bisa? Apa mungkin? I also don't care. Karena di sini Tuhan tuh cuma ngomong gini loh, this is what I have for you. I have a plan. Dan sekali lagi dia menjelaskan, dan rancanganku adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan. Hari ini saya berdoa ya saudaraku, saudara bisa tangkap visinya dulu. Jangan banjiri Tuhan dengan apa yang ada di pikiran saudara. Boleh gak sih for once dengerin apa yang ada di pikirannya? Berapa banyak orang seringkali ngomong sama Tuhan, tapi kan, ini loh keadaanku, tapi kan. Boleh gak sih sekali-kali dengar Tuhan tuh maunya apa? Apa yang dia punya di hatinya dia buat saudara? Hari ini ya saudaraku, banyak orang tahu apa itu tanah perjanjian. Banyak orang tahu istilah masuk tanah perjanjian, tapi gak banyak yang tahu. Itulah hatinya Tuhan buat saudara-saudara di tempat ini. Itu yang Dia punya buat engkau. Saya tidak mendengar kata amin yang keras dari tempat ini. Dan saudaraku, saya ingin mengajak saudara hari ini masuk di dalam journey-nya. Yuk kita lihat prosesnya kayak apa. Dari Tuhan ngomong, this is what I have for you. Sampai dia bawa bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Ini yang mau saya tunjukkan kepada saudara. Sebagian dari saudara mungkin mengerti itu hanya sebagai terminologi gitu. Tapi hari ini boleh gak saya tunjukin kepada saudara. Prosesnya itu kayak apa toh? Untuk masuk ke tanah perjanjian itu kayak apa? Kita buka ya saudaraku. Kita lihat dari Bilangan. Bilangan pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-24. Ini ayatnya cukup panjang, saudaraku, stick di situ ya. Kasih tanda di situ. Saya akan ajak saudara kita nanti gantian. Saya baca ayat 17, saudara baca ayat 18, kita bergantian. Dimulai ayat 17 terlebih dulu. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Perhatiin ya. Tadi dia sudah ngasih ke kita ngerti nih. Ini loh yang aku punya. Dia kasih gambarannya. Kayak gini nih loh yang aku mau. Boleh gak kita sepakat singkirin dulu semua pikiran kita? Because my ways are not your ways. Jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu. Unless kita nyingkirin dulu pikiran kita gak akan pernah bisa ngerti pikirannya Tuhan. Itu yang pertama dulu ya saudaraku. Terus sekarang Musa ngomong sama bangsa Israel. Setelah nerima perkataan Tuhan itu Musa ngomong. Oke, sekarang pergilah untuk mengintai tanah Kanaan. Apa yang dimaksud Musa? Disuruh ngamati. Take a peek bu, diintip. Kita lanjutin ya.
Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Maksudnya gimana? Kalau sudah dapat janjinya Tuhan, jangan diam saja. Go. Pergi. Dilihat. Yang namanya mengamati, saudaraku, itu bukan cuma ngelihat, dilihat dengan cermat. Kalau sudah dapat janjinya Tuhan, jangan diem, disurvei, dipelajari. Ayat 18 ya, kita lanjut ya. Dengan suara keras yuk, sama-sama biar gak ngantuk saudaraku, karena pagi-pagi gitu. Udaranya enak kan. Oke, dengan suara keras 2, 3. Dan apa? Amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Saudara perhatikan. Disuruh ngelihat lebih jelas lagi. Musa tahu loh saudara. Satu hal yang harus saudara punyai kalau mau rencana Tuhan itu digenapi dalam kehidupan saudara. Saudara harus bisa lihat visinya dulu. Itu sebabnya kepada Abram, Tuhan ngomong apa? Keluar dari tendamu. Karena banyaknya kita tuh masih di dalam tenda kita sendiri. Kita nyaman dengan ini loh, ini pikiranku loh, ini loh yang aku tahu baik. Tuhan harus tarik Abram keluar dari tendanya. Lihat. You have to be able to visualize it. Karena sama-sama ya saudara, pernah enggak ngomongan sama seseorang, sama-sama ngomong tentang suatu hal, tapi ternyata setelah ngomong lebih jauh, yang dimaksudkan bisa beda. Ini orang-orang kontraktor tahu yang saya katakan. Sangat gampang memahami itu. Owner bisa ngomong gini, oke, aku mau dibangunkan begini. Kenapa butuh dibuatkan blueprintnya? Kenapa butuh dibuatkan 3D-nya? Karena setelah dibuat 3D, oh bukan itu. Lah kemarin bilangnya gitu, bukan. Saudara ngerti maksud saya? Tuhan mau saudara tuh harus bisa lihat dulu. Tuhan ngomong sama Abram, tuh coba hitung pasir di pantai. Abram ngitung tuh. Sekarang lihat ke atas, hitung bintang. Kalau engkau bisa menghitungnya. Setelah itu dia ngomong apa? Sebanyak itu nantinya keturunanmu. Tuhan akan selalu gitu. Itu loh mauku. That is what I intend to do. Tuhan ngajarkan saudaraku. Ketika engkau sudah punya janjinya, jangan berhenti sampai di situ. Lihat lebih cermat, amati, pelajari, survei. Masih belum selesai saudaraku, ayat 19 ngomong gini. Bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiami? Saudara bisa memperhatikan gak? Sedetail itu Tuhan. Apakah mereka diam di tempat-tempat terbuka atau di tempat-tempat berkubu? Ayat 20 ngomong, dan bagaimana tanah itu? Dia very detail. Bagaimana? Jangan dapat janji Tuhan, yes, amin. Habis itu, ya nggak tahu. No, pelajari. Bagaimana keadaan tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkan hatimu. Nah, sampai-sampai Musa tuh ngomong, bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Kenapa saudara? Karena buat Musa
kamu 12 diutus, kamu ngeliat. Tapi sisa yang tinggal nggak lihat. Bawa contohnya, bawa sampelnya. Kalau saudara mau bangun rumah, sama. Ditulis tuh di situ. Nanti lantainya adalah granit tile. Sampai saudara lihat sampelnya, saudara nggak ngerti kayak apa sih. Tuhan juga sama, bawa sampelnya. Lihat kayak apa loh kualitasnya. Itu loh yang aku punya buat kamu. Sama saudaraku. Apa yang Tuhan mau katakan di sini? Belajar yang pertama untuk melihat visinya lebih dulu. Lihat visinya lebih dulu. Pastor, what do you mean? Kadangkala ya saudaraku, kita tahu Tuhan punya rencana untuk membawa keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Tapi kadang cuma berhenti sampai di situ doang. Boleh nggak kali ini ditambah yuk? Ngeliat yuk contoh keluarga bahagia itu kayak apa sih? Detail yuk. Sebuah keluarga yang bahagia itu interaksi antara suami istri itu kayak apa sih? Bagaimana orang tua itu berkomunikasi dengan anaknya? Detail. Dilihat, lihat dan cermat. Oh kayak gitu. Oh keluarga bahagia tuh coba suami kalau ngomong sama istri teriak-teriak, bentak-bentak. Atau kayak apa? Kok keluarga bisa bahagia? Suaminya sering nyuekin istrinya atau suka dikit-dikit gandeng istrinya. Perhatikan saudaraku. Tapi setelah itu ayat 21 gak berhenti. Ayat 21 ngomong gini. Mereka pergi ke sana, lalu lihat ini saudaraku. Mengintai negeri itu dijalani saudara. Mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob. Ujung ke ujung. Ke jalan yang menuju Hamat dilihat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Dilihat. Dijalani. Ujung ke ujungnya kayak apa. Dan ternyata ketika mereka ada di sana, satu fenomena yang mereka tidak temukan di tempat lain ada di tanah perjanjian. Ayat 23 ngomong gini saudaraku. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya. Setandan ya saudaraku, setandan. Kita tahu dong arti setandan saudara. Oke. Tapi lucunya ayat ini ngomong gini. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Loh emangnya setandan buah anggur itu seberapa tuh saudaraku? Kok bisa berdua mereka menggandarnya? Juga mereka membawa buah delima, buah anggur. Ini saya sengaja saudara bawa di sini. Setandan buah anggur tuh segini nih loh saudara. Ini boleh kamera di zoom ke sini? Setandan buah anggur tuh cuman segini nih loh saudaraku. Nih. Ting. Terus ngapain dibawa 2 orang? Saya yang begini aja perempuan 1 tangan aja cukup. Saudara tahu nggak? Nih. Setandan buah anggur di sana itu kayak gini loh. Boleh dikeluarin fotonya? Saya tuh berusaha cari saudara, kenapa kok harus digandar? Dan seperti apa toh yang namanya menggandar itu kayak apa? Boleh dimunculkan multimedia tolong? Nah, gambarannya tuh kayak gini saudaraku. Ini kartun ya, jadi saudara agak susah ya gambarinnya ya. Boleh dimunculkan lagi gambar berikutnya? Agak cepat yuk multimedia. Nah. Setandannya tuh segitu saudara. Pastor apa maksudnya?
Tanah perjanjian itu berbicara tentang Tuhan mau bawa engkau ke dimensi yang jauh lebih besar. Sama-sama setandan di keadaanmu yang sekarang. Sama-sama setandannya yang Tuhan rencanakan buat engkau jauh lebih besar. Aminnya yang paling keras. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Ini yang Tuhan mau kerjakan atas hidupmu. Akan tiba waktunya di mana apa yang engkau anggap besar saat ini, it will be so tiny. Akan tiba waktunya engkau melihat ke belakang. Engkau takjub atas apa yang Tuhan punya, yang Dia kerjakan atas hidupmu. Rancangan yang mendatangkan kebaikan. Oh aminnya sekali lagi boleh yang paling keras. Ini yang actually saya kerjakan ketika saya ada di Nigeria, Bapak Ibu. Sebagian dari saudara akan terus ngomong sama saya, Pastor Nigeria, terus sampai saya tuh dijuluki saudaraku. Netizen ada yang ngomong, si paling Nigeria gitu saudaraku. Yang sekarang suka ada ngomong ininya ya, si paling Nigeria. But I don't mind, it's okay gitu. Tapi hari ini, kalau biasanya saya hanya cerita ya saudaraku. Tapi hari ini saya ingin menunjukkan kepada saudara, what happened? Proses apa yang terjadi? Selama ini saya melihat, yang saya lihat besar, segini ini besar saudara. Saya rasa sebagian dari saudara setuju dengan saya bahwa tempat ibadah seperti ini sudah cukup besar. Sekarang saya ngelihat PIK, boleh dimunculkan gak gambar-gambarnya? Saya lihat PIK, berapa banyak dari saudara yang sudah pernah ke gereja, gedung gereja kita di PIK dan saudara berkata itu pun sudah cukup besar. Sepakat ya dengan saya ya. Ternyata saudara dan saya sama. Saya berpikir itu besar. Sampai saya tiba di tanah Nigeria. Tadi kan bicaranya tanah Kanaan ya. Sampai saya tiba di Nigeria. Nah sekarang setelah saya sampai di sana, yang saya lihat macam begini. Boleh dimunculkan lagi multimedia? Seperti apa yang ada di Nigeria? Multimedia boleh tolong bantu saya agak cepat? Yuk. Come on. Gambar-gambarnya saya tahu kemarin sudah diberikan ya. Boleh bisa cepat? Bisa dibantu? Gambar-gambarnya sudah oke. Nggak bisa muncul. Coba ditanyakan, kemarin saya sudah minta kepada Novia. Coba ditanyakan. Karena butuh buat saya untuk saya bisa menggambarkan kepada saudara. Supaya saudara bisa ngerti kayak apa gitu. Ketika saya sampai di sana, saudaraku, saya melihat jutaan orang berkumpul menjadi satu. Dan tiba-tiba otak saya error, saudaraku. Saya pikir ini besar. Saya pikir PIK sudah besar. Ketika saya lihat di sana, saya balik ke sini, ini kecil. Saudara nangkep yang saya maksudkan? Saya berdoa ya saudaraku, gambaran yang ada di benakmu itu dirusak sama Tuhan. Apa yang saat ini kau anggap besar, sama seperti di otak saya, biarlah itu error. Tuhan gantikan dengan apa yang besar. Kalau saat ini hanya segitu yang kau bisa lihat, saya berdoa digantikan dengan yang lebih besar. Lihat ini, saya tutup dengan ayat terakhir. Yesaya 47 ayatnya yang ke-12. Ini yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Dalam kehidupanmu ya saudaraku, daunnya tidak layu. Dalam kehidupanmu, buahnya tidak habis-habis. Produksi satu, produksi lagi. Satu kemenangan, kemenangan berikutnya. Kemenangan berikutnya lagi. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru.
Tiap bulan ada lagi mujizat yang baru. Pertolongan yang baru. Cerita yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Ternyata air bukan hanya berbicara soal semangat. Pohon itu dapat air dari tempat kudus. Ada hadirat Tuhan yang terus mengalir di hidupmu. Ada urapan Tuhan yang terus mengalir di hidupmu. Air kehidupan firman terus mengalir di hidupmu. Dan apa yang terjadi saudaraku? Buahnya menjadi makanan. Oh, engkau jadi orang-orang yang kalau dimakan enak. Orang tasting your life, orang bisa bilang ini mateng. Orang gak makan buahmu terus orang bilang kok kecut ya. Kok pahit ya. Engkau mendapat air dari tempat kudus. Sehingga buahmu bisa dimakan. Dan lihat daunmu menjadi obat. Kemana orang deket sama engkau ya saudara. Perkataanmu jadi obat. Tindakanmu jadi obat. Once again ya saudaraku. Kenapa Tuhan mau bawa kau ke tanah perjanjian. Bukan untuk enak-enak. Kipas-kipas. Pertama, supaya namanya dipermuliakan. Yang kedua, ketika namanya dipermuliakan, dia menarik banyak orang datang kepada dia.